Shalom, salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Ada sukacita besar dalam hati kami dapat bertemu kembali dengan saudara-saudara sekalian dalam renungan harian ini. Marilah kita buka renungan harian ini dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kudus, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kesempatan ini untuk kami dapat mempelajari firman-Mu lewat renungan ini. Kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka, berharap untuk mengalami kehadiran-Mu yang nyata dan menemukan damai dalam hubungan kami dengan-Mu. Kami mohon agar Engkau membimbing dan memimpin kami saat kami merenungkan firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara kekasih, hari ini kita akan merenungkan tema menemukan damai berdasarkan ayat Filipi 4 ayat 7. Dalam dunia yang penuh dengan kekhawatiran dan kegelisahan, seringkali sulit bagi kita untuk menemukan kedamaian yang sejati. Namun, melalui hubungan kita dengan Kristus, kita memiliki janji damai yang melebihi pemahaman manusia. Mari kita mempelajari firman Tuhan dan mencari pemahaman yang dalam tentang bagaimana kita dapat menemukan damai sejati dalam hidup kita. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang akan saya bacakan buat kita semua, yang terambil dari Filipi 4 ayat 7. Begini bunyi firman Tuhan yang mengingatkan kita akan janji damai yang kita miliki melalui Kristus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dunia yang penuh dengan kegelisahan dan kekacauan, rasa damai sering kita sulit temukan. Tapi sebagai orang percaya, kita tidak perlu terjebak dalam cemas dan kekhawatiran. Allah mengundang kita untuk menemukan damai yang melebihi pemahaman manusia melalui hubungan kita dengan Kristus. Pertama, untuk menemukan damai, kita harus mempercayakan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Terlalu sering kita membebani diri dengan kekhawatiran akan masa depan, kegagalan, atau kebutuhan kita. Namun, Allah menginginkan agar kita memberikan segala beban itu kepadanya. Dia adalah Bapa yang peduli dan kuasanya melampaui segala hal yang kita hadapi. Ketika kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya dalam doa, Ia berjanji untuk menjaga hati dan pikiran kita dalam damai yang melampaui segala akal. Kedua, untuk menemukan damai, kita harus menetapkan pikiran kita pada hal-hal yang benar. Dalam surat Filipi, Rasul Paulus mengajak kita untuk memikirkan segala sesuatu yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, dan yang patut dipuji. Terdapat dalam Filipi 4 ayat 8. Pikiran kita cenderung mudah terpengaruh oleh kegelisahan dunia. Tetapi jika kita secara sengaja memusatkan pikiran kita pada kebenaran dan kebaikan Allah, kita akan menemukan damai yang melebihi pemahaman manusia. Ketiga, untuk menemukan damai, kita harus hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Ketika kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya, kita berjalan dalam hubungan yang intim dengannya. Ketaatan kepadanya membawa berkat dan perlindungannya atas hidup kita. Kita dapat memiliki keyakinan bahwa dalam segala situasi, baik suka maupun duka, Dia berada di samping kita, memberikan damai yang tak tergoyahkan. Yang terakhir, untuk menemukan damai, kita harus mengingat bahwa damai sejati
berasal dari hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Kristus adalah Raja Damai, dan hanya melalui Dia kita dapat menemukan kedamaian yang sejati, kedamaian yang abadi. Hanya dalam Dia kita menemukan pengampunan dosa, harapan, kekekalan, dan kasih yang sempurna. Ketika kita hidup dalam hubungan yang dekat dengannya, damainya meliputi hati dan pikiran kita, dan tidak ada keadaan yang dapat merampasnya. Jadi, mari kita mencari damai yang datang dari Allah yang melampaui segala akal, dengan mempercayakan segala kekhawatiran kita kepadanya, memusatkan pikiran pada hal-hal yang benar, hidup dalam ketaatan, dan membangun hubungan pribadi yang erat dengan Yesus Kristus. Dalam Kristus, kita akan menemukan damai yang tak tergoyahkan, yang membawa sukacita dan harapan sejati kepada hati kita. Marilah kita tutup renungan ini dengan doa. Ya Tuhan yang Maha Kudus, Bapa kami yang sangat baik, terima kasih atas waktu yang kami lewati bersama-Mu hari ini. Bimbinglah kami untuk menemukan damai yang melampaui pemahaman manusia dalam hubungan kami dengan-Mu. Bantu kami menyerahkan kekhawatiran kami kepadamu, memusatkan pikiran pada kebenaran-Mu, dan hidup dalam ketaatan. Kami ingin selalu dekat dengan-Mu, ya Sang Raja Damai. Terima kasih karena Engkau mendengarkan doa-doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan kita hari ini. Terima kasih buat kita semua. Sampai bertemu kembali dalam renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.